Kalau nggak salah lu kalau jadi Shichibukai itu dapat izin merompak, setahu gue gitu ya. Seingat gue ya, dapat izin merompak. Izin merompak, coba ada izinnya. Halo tim Samad, kembali lagi dan gue Andromeda 2K. Dan kali ini gue kembali lagi melakukan Sambat Podcast. Dan kali ini gue nggak sendirian. Gue kembali ditemani oleh 3 sahabat gue. Yang pertama adalah Dr. Gamer. Mana Dr. Gamer? Halo guys. Nah ya, Dr. Gamer. Kemudian ada Atmosfere. Mana Atmos? Halo, halo. Nah ya, wajahnya nggak dipasang tapi nggak apa-apa lah. Dan untuk pertama kali yang muncul dengan wajah Kroko. Halo guys. Oke, semoga gue berharap dengan Kroko ini view gue nambah ya, oke? Nggak bisa gitu. Dan untuk kali ini kita berempat akan membahas tentang Shichibukai, oke? Lebih tepatnya itu adalah bubarnya Shichibukai. Kenapa Shichibukai bubar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita akan membahas tentang topi jerami raksasa, oke? Jadi itu topi sebenarnya punya siapa? Dan yang terakhir adalah akhir kisah cerita Arc Wano, oke? Mari aja gue mulai dengan Arc Shichibukai lagi. Oka Shichibukai. Nah, jadi Oka Shichibukai sedikit cerita ya. Yang seperti kalian tahu itu adalah sekutunya daripada pemerintah. Jadi mereka ini Oka Shichibukai ini sebenarnya anggota bajak laut. Tapi mereka bersekutu dengan pemerintah untuk menjaga keamanan dunia. Tapi faktanya enggak semua Shichibukai sebenarnya menjaga keamanan dunia. Seperti yang kalian tahu kejadian di Alabasta dan Dressrosa itu. Yang Alabasta kan krokodil, dan di Dressrosa itu ada Flamingo. Mereka justru malah jatuhnya itu menjadi ngancurin kerajaan tersebut. Tapi untungnya ada, seperti biasa, Mugiwara no Luffy dan bajak lautnya menyelamatkan kota tersebut. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, saat ini podcast diadakan, ada cerita yang mengejutkan di mana Oka Shichibukai itu dibubarin. Jadi itu terjadi pada saat perjanjian referee ya. Bener nggak gue nyebutnya itu ya, referee Betul, ya. Bener. Jadi ada waktu itu kerajaan dari Alabasta dan Dressrosa. Siapa namanya dua raja itu? Gazel, oh bukan Gazel, siapa ya namanya gue lupa. Siapa ya kalau yang Alabasta? Cobra dari Arabasta, Riku dari Oh iya, Doflamingo apa namanya? Dressrosa. Ya. Dressrosa tuh Riku, Benar sekali. Riku. Alabasta King, Alabasta. Benar sekali. Ya. Arabasta King Cobra. Nefertari Cobra ya. Ya, Cobra. Jadi Nefertari Roba Cobra Benar dari sekali. Alabasta dan Riku dari Dressrosa. Mereka ada dua raja yang sama-sama menyepakati dengan pembubarannya Shichibukai karena mereka anggap Shichibukai itu justru malah jadi apa ya, semacam bahaya bagi kerajaan mereka. Dan akhirnya pada setuju semua, ya nggak? Betul. Ya, pada setuju semua. Tapi ada nggak sih faktor lain yang membuat Shichibukai itu bubar sebenarnya? Kalau Kayaknya ini deh gara kalau gue bilang, senjata apa tuh senjata? kalau gue bilang senjata banyak. Marin punya. Salah satu contohnya tuh lebih ke kekuat, istilahnya yang megang power di cerita One Piece kan kebanyakan itu antara World Government, Shichibukai, sama Yonko. Nah, sedangkan paling banyak tuh Yonko kan New World, sedangkan Shichibukai sendiri yang hampir seluruh setengah Grand Line Shichibukai semua. Dan kebanyakan dari mereka punya pengaruh yang cukup besar. Kayak misalkan si Crocodile yang tadinya pengen nyari senjata apa, ancient weapon. Nah, dan si Doflamingo yang istilahnya dia nguasain pasar black market lah gitu. Jadi karena kekuasaan mereka yang sebenarnya udah terlalu disalahgunakan, dan karena Luffy juga yang nge-expose mereka, nah itulah kenapa
menurut gua jadi si Shichibukai ini dibubarin. Oke. Kalau dokter gamer gimana nih? Kenapa sih Shichibukai dibubarin menurut dokter gamer? Kayak menurut gue juga satu faktornya, yang satu kemarin kan bikin senjata baru tuh, apa namanya, gue lupa senjata yang dibikin dokter Vegapunk tuh. Itu masih belum disebut nggak salah. Iya. Udah setau gue udah deh. Fujitaro ngomong waktu dia nelpon Akai ini, dia ngomong, gue lupa. Iya. Itu salah satunya faktornya, karena mereka punya lebih kuat dua. Gue percaya kayak main politik lah ya, kayak dua raja ini bilang seberapa jeleknya si Shichibukai, Reverie, dan nggak mungkin kayak pemerintah dunia bilang si Shichibukai tetap ada, karena udah ada dua orang yang komplain dan akibatnya fatal. Pas kejadian Jinbe juga si Shichibukai kan, dan dia jadi kayak gitu. Crocodile ngejajah Arabasta, Flamingo mau menjajah Dressrosa, dan gara-gara itu udah dua yang komplain, dua rajanya, dan menurut gue pemerintah dunia nggak bisa kayak ignore itu udah aibnya langsung ke pemerintah dunia pula kan, langsung ke pemerintah dunia. Jadi kayak untuk reputasi pemerintah dunia supaya nggak jelek, jadi mereka mau ngamu apa si Shichibukai, dan sekarang kelabakan kopinya balik. Tapi sebentar, Jinbe tuh kalau nggak salah, seingat gue tuh Jinbe tuh ditangkap karena dia nggak mau ikut di Paramount War yang di Marineford, setahu gue, seingat gue. Terus sama dia juga memang menentang juga sih. Itu. Nah ini kan dia masih sama Shirohige kan teman baik. Yes. Dianggap salah satu krunya kan si Shirohige. Si Jinbe dianggap salah satu krunya Shirohige. Emang iya. Karena waktu Ace pengen ketemu sama ngelawan Shirohige, orang pertama yang menghadang Ace itu Jinbe, yang bertarung berapa malam itu sampai akhirnya si Shirohige-nya datang. Emang iya. Tahu gue, karena Jinbe juga manggil Shirohige kan Oyaji, bapak kan manggilnya. Iya. Tapi setahu gue itu dia malah bukan kru. Kayak dia cuman kayak berutang budi karena Shirohige itu melindungin tempat manusia ikan itu, apa sih namanya? Tempat Gyojin Island. Iya. Gyojin Island kan kalau manusia ikan lah intinya. Iya. Saat itu. Jadi kayak itu mungkin yang menyebabkan dia tuh kayak berhutang budi sama Shirohige itu sendiri. Shirohige ngelindungin karena dia tuh diakuin Roger kan tuh tempat. Terus sama yang menurut gue emang si Shichibukai yang lain yang memang kayak memberikan dampak negatif gitu, kayak Gekko Moria. Dia kan kayak ngambil bayangan-bayangan orang. Iya. Bayangan orang lain, sehingga kayak banyak banget orang-orang yang nggak bisa beraktivitas kayak bukan beraktivitas bahasanya, kayak Nggak bisa dibilang itu mereka itu jadi nokturnal lah, ya kan? Nggak bisa pergi jauh tanpa jangkauan Moria, gitu maksudnya mungkin. Semacam itu. I guess itu yang menyebabkan kayak si Shichibukai itu dianggap sebagai suatu sistem yang udah kuno lagi, karena memang banyak banget yang malah memberikan teror gitu kepada masyarakat, di mana mereka kan seharusnya kan sebagai world power gitulah. Tapi yang bikin gua aneh kenapa pemerintah Indonesia cuma butuh kekuatan mereka. Makanya syarat Shichibukai kan terkenal dan bisa dianggap jago lah gitu, walaupun menurut gue itu agak subjektif sih, cuma banyak jago dan terkenal. Salah satu syaratnya kan itu. Iya, yang Kayak misalnya Law sendiri yang saat dia jadi Shichibukai, dia kan ini kan memberikan baik jantung gitu dari semua bajak laut. Saya ingat gue. Tapi jumlahnya gue lupa berapa. ya, Dan itu menyebabkan dia jadi Shichibukai. Walaupun akhirnya dia kayak keluar sih ya. Tapi sekarang ini masih Shichibukai nggak sih? Udah bubar ya, lupa. Enggak, sebelum bubar pun dia udah kayak ini, setelah Bubar pun udah X. Udah X duluan. Setelah ada aliansi sama Luffy, itu ketahuan gitu, terekspos. Oh iya. Sudah selesai. Jadi agak aneh juga sih kenapa pemerintah ini ya malah kerja sama bajak laut, padahal bajak laut itu sebenarnya mangsa mereka yang harus dikejar. Karena setahu gue awal mualanya Shichibukai itu karena ada bajak-bajak laut kuat yang menurut pemerintah dunia akan menyusahkan. Jadi lebih baik temenan sama mereka daripada nyusahin mereka.
Kalau nggak salah lu kalau jadi Shichibukai itu dapat izin merompak, setahu gue gitu ya. Seingat gue ya, dapat izin merompak. Izin merompak, coba ada izinnya. Tahu gue, seingat gue tuh ada izin merompak. Ya gue inget, seingat tuh ada. Sama ditambah satu lagi bounty mereka itu ini dinonaktifkan. Iya, Kemudian dinonaktifkan. iya. Makanya pas saat si Cibuka resmi dibubarin, mereka ya balik jadi bajak laut biasa. Bounty mereka Ngejar. aktif lagi. Oh iya Terus orang-orang. mereka kalau nggak salah malah menyerahkan tempat tinggal mereka di mana gitu. Jadi kalau macam-macam tahu di mana, walaupun menurut gue yang paling percuma itu Mihawk. Karena lo nggak bisa mengalahkan Mihawk. Misi Itu bunuh setara diri. sama Shanks itu kekuatannya. Iya, bunuh diri tuh pemerintah dunia sama Marin ngelawan Mihawk. Terus ini juga yang saat apa namanya yang ngaku-ngaku anaknya si Rohige itu Ya yang mukanya Edward. jelek banget Oh, tuh. Siapa Edward sih? Weaver ya? Weevil. Hmm? Weevil. Weevil. Edward Weevil. Weevil. Itu kan yang apa namanya Marinnya kan yang pakai tameng gitu kan mendekati dia. Iya. Itu fix tewas Terus itu. itu fix tewas. Serem juga itu. Bahkan Kizaru aja bilang kan kalau misalnya Weevil itu serem gitu orangnya. Saat apa ya? Gak tahu tuh bener anak atau enggak, cuma itu serem yang jelas. Iya. Kekuatan itu kata itu setara dengan Shirohige saat dia Iya. masih muda. Tapi Ah. si Weevil dapat gelar si Cibuka karena apa dia? Gue sampai sekarang belum tahu dah. Itu Gue juga nggak tahu itu. belum dijelaskan gitu. Tapi mungkin Ah. karena dia itu berjasa di ngebantai semua mantan anak buahnya Shirohige yang sekarang. Bukan yang sekarang, yang dulu berarti. Yang dulu berarti. Mm-mm. Walah. Oke, Yang terakhir kita tahu siapa ya? anak buah si Cibuka, anak buah si Cibuka, anak buah si Rohige masih hidup. Kok sama yang kayak cewek siapa, gue lupa namanya. Itulah cuma dua orang itu doang yang baru ketahuan hidup. Sisanya nggak tahu kemana. Dihunting sama Weevil sama si Kurohige kan kalau nggak salah. Mm. Iya, dan ngomongin Kurohige, sebelum dia jadi Yonko dia sempat gelar si Cibuka juga nggak? Iya nggak sih? Apa? Kurohige. Kurohige. Kan dia menawarkan diri buat jadi si Cibukai. Yang jadi si Cibukai. Nah, buahnya kan diutus untuk ketemu Sengoku di Mary Joyce waktu rapat buat mau ngerekrut si Cibukai pas Crocodile dipecat kalau nggak salah itu. Crocodile ditangkap kan ada 1-0 ya. Seingat gue ya. Iya. Anak buahnya ada yang satu datang yang kayak gitu. Yang punya sayap. Datang. Awalnya tuh Kurohige belum begitu terkenal, masih Sengoku sempat nolak. Terus diwanti. Lihat aja nanti Kurohige namanya terkenal. Bener kan sempat jadi Shichibukai. Itu juga itu nggak bisa ditangkap. Iya nggak bisa itu. Itu soalnya itu bounty-nya itu masih 0. Si Kurohige. Kurohige. Waktu itu. Karena Itu. bedanya masih kayak anak buahnya Shirohige kan. Udah lepas Deng. Lepas itu sorry. Cuma belum punya bounty. Belum ada Iya, bounty. Bounty-nya naik pas satu dia ngebobol Pale Down sama dia ngelawan Shirohige di perang besar. Cik banget dia tuh. Ya dan Dia jadi Iya. Yonko karena apa ya? Gue lupa. Ya, Karena besar armadanya dijadiin Yonko kalau nggak salah. Terus kekuatannya kan. Kekuatannya. Kan dia punya 2 buah iblis yang kayak overpower banget kan. iya, Shirohige. Benar. Gura-Gura Nomi sama satu lagi Yami Yami Nomi. yang kegelapan itu loh, waduh. Kalau Kan gue bilang, Gura-Gura Nomi itu salah satu buah iblis ofensif terbaik juga. yes. Kalau gue bilang dia bakal makan satu buah iblis lagi. Kayaknya nggak kuat deh badannya. Harusnya nggak bisa. Nah, itu gue nggak ngerti. Harusnya nggak bisa. Kayak iya. Soalnya ingat flag dia nggak kan 3 tengkorak. Terus ada yang bilang juga dia itu kayak itu seperti suatu kepribadian gitu juga. Terus kayak Luffy sama Zoro kan sebenarnya udah nyadar bahwa Shirohige tuh kayak dia bukan sendiri gitu, tapi mereka. Iya. Bisa aja emang split personality atau gimana, kan kita nggak tahu. Jadi Masih jadi misteri. Tapi menurut gua salah satu poin penting si Chichibukai itu bubar karena si Dokter
Vegapunk udah nyelesain Pacifista. Ya, Ini saya belum dijelaskan kan ya? Iya, Kayak emang. spesifik itu Belum, senjata ini apa? Cuman katanya emang Pacifista. udah selesai. Yang paling baru namanya bukan Pacifista, tahu gue apa namanya lupa. Lupa deh, pokoknya katanya gue terakhir baca tuh emang Pacifista udah perfect lah di situ katanya. Lebih bagus jadi ganti nama. Tapi momennya itu aneh nggak sih? Momen untuk apa namanya si Cibunkai itu digulingkan. Itu dia. iya. Itu yang dibilang sama lo pas waktu di Pang Hazard. Kenapa selama 2 tahun nggak ada yang bergerak? Kenapa pemerintah dunia, bajak laut semuanya kayak istilahnya diem secara sengaja? Why? Dan lo sama Luffy yang istilahnya yang buat itu sekarang bergerak sengaja gitu loh. Iya. Secara sengaja ngancurin Smile, gerakin Kaido, Big Mom sama Kaido nyampur sekarang gitu kan jadi aliansi. Wano dikumpulin jadi satu. Alabasta sama siapa apa? Dressrosa. Alabasta sama Dressrosa. Main plotnya di situ. Ya, cuma Laut tuh pinter kan. Dia macam-macam dari hal terkecil dari Doflamingo itu nyebarnya sampai Big Mom sama Kaido kena efeknya. Itu Iya. pinter banget sih, mengguncang kekuatan dunia itu. Tapi Big Mom emang karena itu sih, karena Luffy yang di Fishman Island, inget gak? Iya itu. Ya, yang ngajak ribut. Dia ngacak itu plus Itu. Sanji diculik. Sanji Nah diculik. itu Sanji diculik. Nah pasti lah Luffy berangkat lah itu. betul sekali. Si Cibukai. Tapi kalau si Cibukai iya ya. Tapi kalau ngomongin tadi Pacifista, dia itu kan robot ya. Betul. Iya kan? Berarti Robot. Pacifista itu cuma satu-satunya si Cibukai yang robot. Dan awalnya juga bukan bajak laut dong, berarti dia. Kuma maksud lu? Ya Kuma. Kuma ya? Kalau Pacifistanya iya dari Kuma. Iya. Bartholomew Kuma. Gue bingung juga tuh kenapa dia bisa ketangkap. Kok Bartholomew Kuma kan loyal banget sama Dragon, sama Revolutionary Army. Kenapa dia bisa ketangkap? Itu dia itu ini apa namanya? Pemerintah dunia kayaknya ya pemerintah dunia itu kayak ngancam kerajaannya si Kuma. Kalau itu bakal dihancurin kalau misalnya dia tuh nggak tunduk sama ini world government. Kuma kan raja ya. Oh ya Kuma kan raja ya. Kuma raja. Raja atau pangeran gitu lupa gue. Tapi kayak intinya itu dia tuh kayak intinya itu dia tuh masih satu orang penting gitu di dalam kerajaan itu. Terus jadinya itu dia akhirnya kayak menyerahkan dirinya gitu supaya kerajaannya selamat. Iya, makanya kaget gue pas dia jadi budaknya Tenryubito. Gue kesel banget. Itu Sabo juga kesel banget liatnya. Gue juga ikutan kesel. Iya, Sabo apa kabarnya sekarang? Nggak tahu. Sabo apa kabar? Bener juga. Iya. Koran nggak jelas. Nggak dikasih tunjuk isi korannya. Iya, di manga juga belum ada kan? Ya belum. Dua-duanya emang belum. Iya, makanya. Cuman nggak mungkin mati sih kalau gue bilang ya. Nggak, kayak dia ngebunuh orang deh. Kalau sampai segitunya. Heboh doang ya. Malah gue istilahnya gue prediksinya tuh matinya nanti pas lagi ketemu Luffy. Mati lagi ya. Iya, udah satu Sabo sekarang. Istilahnya itu yang buat Luffy nanti jadi perang sama world government. Boom. Kalau misalkan Sabo dimokatin gitu ya, tiba-tiba hilang aja tuh karakter. Ya udah, pasti diserang sama Luffy. Percaya dia sama gue. Ya gue percaya itu fix banget. Hanya plot-plotnya tuh di situ. Tapi gue lebih concern ke Jerry Bonnie sih, yang makan mulu tuh karakternya. Ya Jerry Bonnie itu ngapain di situ ya? Nyasar banget. Kan katanya dia apanya Kuma gitu, istrinya nggak tahu gue nggak ngerti. Istrinya. Pokoknya ada hubungannya sama Kuma si Jerry Bonnie.
Makanya kan Purely- kelihatan di Marijoy. Purely emang punya kemampuan untuk ini kan usia soalnya. Jadi kita bahkan gak ada yang tahu usianya berapa juga. That's Kalau nggak jadi oma-oma anak kecil Kayak sama aneh ya. soalnya kan Bonnie pernah ditangkap sama Kurohige, diserahin ke Marin. terus kabur. Why? Kabur. Iya, tapi why Bonnie? Why? Kayak Gue juga nggak tahu tuh tiba-tiba dia IG. kayak Kurohige itu kan sebenarnya semua action dia itu tuh gak ada yang meaningless gitu loh. Pasti tiap dia ngelakuin satu pasti tuh ada efeknya yang lumayan gede. Dia mau nangkep Luffy, dia nangkep Ace, dia masuk ke Impel Down, dia apa sih namanya ngambil Gura-Gura Nomi. Why Bonnie? Kan belum dijelasin di situ. Dan lucunya waktu itu rencananya tuh mau diselain kemarin tapi sekalian dia pengen nyolong kapalnya. Pas kelihatan yang mau jemputnya itu Kaido nggak jadi nyolong kapal, lari dia. Takut dia makanya Yes. waktu itu. Kayaknya aneh juga ya malah berdiri di depan kapalnya gitu. Kesembunyi kayak Biasa. setidaknya gitu. Biasa orang sombong gitu. Dia mah sombong sekali lah, Kaido tuh kacau. Biasa. Ya kayak ini sih emang yang paling ini sih. Apalagi buah iblisnya ofensif terbaik Iya. kata Oda sendiri. Iya lah gila magma. Magma api aja kalah. Iya. Sama Upgrade skillnya dari itu juga api, sendiri. Magma bos. Heeh. Mau dijadiin Karena OP donat. tau. Buahnya Marine Admiral Mine tuh OP juga tuh buah-buahnya. Kobe lah. Kobe dia kan nggak Iya. makan. Ya tapi oke lah. Biggest glow up ever. Jadi cogan nih sekarang. Biggest glow up ever. Ngomongin soal Marine, satu-satunya Marine yang setuju si Chibukai dibubarin kan Fujitora doang. Iyalah. Karena dia ngeliat busuknya si Chibukai. Sama smoker sih kayaknya. Iya, smoker. Karena dia ngeliat krokodil. Kalau Fujitora ngeliat Doflamingo. Doflamingo. Tapi Akainu kenapa kayak ini ya menolak banget tentang Shichibukai ya? Kayak Dia aneh gak sih butuh kayak extra power. Karena lu powernya pasti lengser. Karena Istilahnya dia butuh extra power. biasanya kan yang ngejaga peace-nya tuh si Chibukai, Hah? Marine, sama World Government. Biasanya kan. Nah, kenapa? Karena Marine tuh gak bisa istilahnya mereka juga kurang manpower yang jago-jago buat ngeredam si bajak laut. Itulah kenapa mereka ituin si Chibukai supaya istilahnya nge-clash diadu domba bajak laut sama bajak laut. Ini udah gua kasih lu kebebasan, bounty lu gua freeze, gua kasih lu kekuasaan. Tapi ya udah lu kalau misalkan gua nyuruh apa-apa bantuin. Ya. Atau enggak ini kalau misalkan ada bajak laut gini nih, ya udah lu kelarin aja. Ratain. Iya iya. tapi aneh gak Kalau sih? itu ini bisa jadi Tapi Itu aneh jadi tau kayak kalau juga, Akainu yang apa namanya prinsipnya itu Iron Fist. Intinya itu kayak dia tuh benar-benar let justice itu kayak harus tangan besi lah intinya. Tapi dia kayak Iya membiarkan kayak mikir kayak si Chibukai itu harus ada gitu loh. Kayak berarti kan apa namanya Chibukai itu punya peranan penting. Bahkan sampai dia yang seorang fleet admiral aja bilang kayak gitu kan. Itu kan sama sebenarnya prinsip Sengoku sama Akainu tuh sama. Kayak istilahnya mereka mau ngejaga peace, beda sama Aokiji. Kalau yang gue lihat ya Aokiji itu kan kayak kalau misalkan ada yang bisa dia break ya dia break. Beda lagi sama Kizaru. Kizaru ya udah terserah. dari rumah bodo amat, yang penting gue aman. Udah OP gini kan. Udah OP sekali. Kizaru tuh misterius banget kekuatannya. Cahayanya dia tuh kayak lebih dari itu deh. Iya kayak segitulah kayak ya udah lu jalan sesuai dengan cahaya,
nyerang sesuai dengan cahaya. Jadi ya gitu. Menurut gue ya Akainu mengizinkan si Chibukai karena dia yang penting butuh satu, dia butuh power buat ngebunuh bajak laut yang lebih besar. Itu dia. Itu doang targetnya dia. Penting lo nggak macam-macam, kan dia nggak tahu kalau si Chibukai itu macam-macamnya gimana, kan dia di atas, dia nggak Iya. tahu. Yang dia tahu cuma gue punya extra power doang, udah itu doang. Itu dia. Yang Akainu tahu. Yang penting dia bisa ngebunuh bajak laut yang lain. Lagian kan Beda sama mungkin yang di the movie ya, si siapa tuh yang Z Zepar. Itu kan dia benar-benar nggak mau ada bajak laut yang masuk ke wilayahnya Marin. Pas ini the movie ya, non kanon berarti kan. Makanya pas si Chibukai berdiri, Zepar keluar dari Marin terus jadi pemberontak. Tidak sama Zepar, kalau Akainu masih ada toleransi sedikit, ya walaupun cukup membawa kekacauan lah ya. betul Iya. sekali. Iya, makanya itulah alasannya si Chibukai bubar. Hancur. Sebenarnya si Chibukai tuh kadang-kadang rada ngancurin sih. Tapi nggak selamanya kok si Chibukai itu jahat. Contoh aja Contohnya? si Hancock. Iya nggak sih? Hancock lebih nggak peduli sih sebenarnya sebelum Iya. movie. Tapi kan Itu lebih ke wilayahnya sendiri doang sih. iya, Selama Ah. nggak ada musik wilayahnya dia nggak apa-apa. sama kayak Mihawk juga. Satu-satunya perempuan di si Chibukai. Tapi sayang ketutup sama Big Mom. Tapi sekarang kan si Chibukai yang setelah Marineford itu kelihatan lebih lemah nggak sih? Kayak sekarang Bagi itu. Bagi. Kuat. Ya, orang-orang kayak Bagi, Kikomaru udah nggak ada. Kuma itu udah Dia lemah sih sebenarnya. jadi anjing-anjingnya di Tenryubito. Komoria lemah sih sebenarnya. Begitu kuat. lebih Bagi kuat, ya, apalagi. lebih kuat. Kok Bagi Ada bisa jadi Bagi. si Chibukai ya? Karena relation dia sama Shanks dan Roger. Oh. Ya, dan dia Sama famous. keberuntungannya. Ha-ha. Luck Dan dia- save itu tinggi tau. Iya, makanya kok bisa dia loh. Kan gue bilang OP. Satu-satunya yang nggak bisa kalah, nggak bisa ya dia nggak satu-satunya yang bisa stay par, gak ada kekuatan sama Mihawk ya Bagi. Mau dipotong berkali-kali pun ya udah. Bagi I don't the give a clown. fuck. Bagi. Bagi. Bagi Aduh. si Cibukai paling kacau dia lah. Kamu udah bubar, Iyalah. sekarang dia panik. Satu-satunya yang paling panik doang. Iya, dia doang. Ya, Pak Mihawk paling keren. Wah, gue udah lama nggak jadi buronan. Abis tuh dibantai semua. Tapi itu yang Weevil itu, yang saat dia mau nyerang itu, yang saat ibunya, maknya itu nyuruh dia untuk ngelawan Marin itu keren banget tuh. Grafiknya itu, gerakan-gerakannya itu. Oh Kayak iya. di movie-movie gitu, bukan kayak serial. Oh, Anime yang iya biasa iya gitu. iya. Kan emang dikatain bagus budgetnya juga. Ya, lumayan lah ya. Gue lebih suka bawa Hancocknya sih. Gila. Demennya sama ibu-ibu. Tidak. Atmos, tidak, Atmos. tidak. Hancock Tidak. umurnya 30-an loh, jangan salah. Nggak apa-apa. Ya, Dem asal Luffy berapa? 7 7 ya? 17. Habis time Wow. skip 19. Iya. Jauh sekali ya. Demennya belasan. Haha. Kita 2 kali. Jauh. Kobe juga jadi glow up lagi. Kobe Tenang, mau lu juga bisa glow up kok. Tapi nunggu 10-20 tahun ke depan gitu. Goblok. Alright. Enggak, tapi glow up-nya bener-bener wow, sangat wow. Oke. Kan yang ngelatih ini, apa namanya? Guard. Monkey Iya, di guard mantap. udah pastilah. Sama temennya Muridnya. siapa namanya gue lupa. Helmepo. Iya. Karakter Namanya paling pangkatnya nggak begitu. karakter paling gak jelas. Iya, kemana dia sekarang ya? Masih di samping Bagi sih, nggak kemana-mana. Dia selalu ngikutin Bagi. Bagi. Kobe. Kobe.
Ngikut. Kan selalu bareng Kobe kemanapun, nggak pernah pisah, satu Nanti yang paket. Nanti yang lawan Zoro dia. Wah, Skala sih. iya emang. sih. Tewas. Gua nggak saranin sih. Auto tewas. Belum nyoba serang aja udah jatuh duluan dia. Ada. Tapi paling gue tunggu-tunggu Kobe versus Luffy sih. Gila itu. Gue tidak berharap itu di versus kan. Iya Gue sih. berharap mereka kayak Bob dan Roger. Iya, versus dong. Yang penting berantem. Tapi nggak ada yang mati. Nggak pernah ada yang mati. Iya, jangan. Terus. Iya pastilah. Ya. Oke. Ya gitulah, jadi salah satu alasan si Chibukai dibubarin ya karena si Chibukai ya ada yang ngancurin sebenarnya. Ngancurin kehidupan kerajaan seseorang, makanya alasan yang kuat yang raja itu, kedua raja itu ya, dari Alabasta dan Dressrosa, mereka nyimpulin bahwa ini si Chibukai nggak bisa dilanjutin lagi, mereka harus dibubarin. Dan faktanya akhirnya bener dibubarin. Apakah menurut gua setuju apa enggak? Sebenarnya sih setuju apabila si Cibukanya benar-benar nggak berfungsi buat dunia loh. Tapi faktanya sih si Cibukai juga ya gitulah, bajak laut mau gimana lagi. Ya masa faktanya yang direkrut bajak-bajak pengis kan. Iya. Kali Betul. Mihawk sama bawahan Hancock yang literally bodo amat. Mihawk kerjanya cuma keliling-keliling doang, bawahan Hancock tinggal di pulaunya doang. Itu Iya. memang kayak jago dan memang gak pengen diusik, udah itu doang. Jadi Yang lain kan pengen tahu sesuatu. ya jadi intinya itu satu masalah udah selesai, yaitu si Cibukai udah nggak ada. Tinggal masalah inilah Yonko ini sama si Luffy itu sendiri. Gimana kelanjutannya nantilah, masih lanjut nih One Piece. Oke, jadi itu si Cibukai bubar.